wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, mari kita ngaji perdana kitab Ghayatul Usul ila Syarhi Lubil Usul, di mana kitab ini merupakan kitab yang dikarang oleh Syekh Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i. Kajian kitab ini adalah kajian yang terkait dengan yaitu usul fiqh. Untuk itu mohon disimak, dikaji, ditelaah pada kitab yang Anda miliki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adapun segala puji itu lillahi milik Allah. Wassalatu, dan adapun sholawat, wassalamu, dan salam itu ala sayyidina tetap tercurahkan kepada sayyid kita wa maulana, dan kekasih kita Muhammadin, rupanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, wa ala alihi, dan mudah-mudahan pula sholawat dan salam tercurahkan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya Nabi. Qala dawuh siapa sayyiduna, Tuhan kita atau sayyid kita, wa maulana, dan guru kita atau kekasih kita, yaitu Asy-Syaikh Al-Imamu Al-Alimu Al-Alim Al-Amilu Al-Allamah, yaitu Asy-Syaikhu yang jadi syekh, jadi guru, Al-Imamu yang menjadi seorang imam, Al-Alimu seorang yang alim, Al-Amilu seorang yang mengamalkan ilmunya, Al-Allamatu yang sangat alim banget, Al-Habru yang seperti tinta di dalam memberikan faidah, karena saking banyaknya karya tulis beliau. Al-Habru yang seperti lautan keilmuannya, Al-Fahamatu yang sangat banyak pemahamannya, Sadrul Mudarrisina yang menjadi pemimpin para guru-guru, Zainul Millati yaitu menjadi hiasan agama wa dini dan agama. Siapa itu? Abu Zakaria Al-Ansori, yaitu Abu Yahya. Siapa itu? Abu Yahya Zakaria Al-Ansori, yaitu Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Ansori Asy-Syafi'i yang bermadhab Syafi'i. Tawamadahu, mudah-mudahan mencurahkan kepada Zakaria Al-Ansori. Siapa Allah birahmati, dengan rahmatnya Allah. Wa nafa'ana, dan mudah-mudahan memberikan manfaat ya Allah kepada kita bibarokati, dengan barokahnya yaitu Syekh Zakaria Al-Ansori, wa barokati ulumi, dan barokah dari ilmu-ilmunya Syekh Zakaria Al-Ansori, bi Muhammadin, melalui perantara baginda agung Nabi Muhammad SAW, wa alihi, dan keluarganya Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Adapun segala puji itu lillahi, menjadi milik Allah. Alladzi, yang adharo, memperlihatkan, menampakkan ya Allah, bada'i'a masnu'atihi, terhadap keindahan-keindahan dari apa yang diciptakan oleh Allah, atau sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ala ahsani nidhamin, yaitu dengan sebaik-baik susunan atau tatanan. Wa khassa, dan telah memilih, telah mengkhususkan siapa Allah, man, kepada orang, bainaha, di antara, yaitu masnuat, di antara keindahan-keindahan dari ciptaan Allah,
memilih man kepada orang sya'a yang menghendaki siapa Allah, bimazidit tauli dengan memberikan tambahan anugerah, wal in'ami dan memberikan tambahan peparing nikmat, wa waffaqahu dan mudah-mudahan memberikan taufik siapa Allahu kepada man, wa hadahu dan memberikan petunjuk ya Allahu kepada man, ila dinil islami yaitu menuju agama Islam, wa arsyadahu dan mudah-mudahan juga Allah menunjukkanhu kepada man ila thoriqi ma'rifatil istinbati, untuk menuju jalan pengetahuan bagaimana cara menggali hukum, di qawaidil ahkami terhadap kaidah-kaidah hukum-hukum, di mubasyaratil halali berkaitan atau berkaitan langsung dengan hal yang halal, wa tajannubil harami dan menjauhkan hal-hal yang haram. Wa asyhadu dan aku bersaksi Allah ilaha tidak ada Tuhan yang wajib disembah illallah kecuali Allah wahdahu hale maha satu Allah, la syarika tidak ada yang mensekutukan lahu bagi Allah, dzul jalali yang mempunyai keagungan wal ikrami dan kemuliaan. Wa asyhadu dan aku bersaksi anna sayyidana bahwasanya Gusti kita Muhammad dan rupanya Kanjeng Nabi Muhammad itu abduhu hambanya Allah wa rasuluhu dan utusan Allah, al-mufaddhalu yang diberikan anugerah, yang diberikan kelebihan ala jami'il anami atas seluruh manusia. Sallallahu sallam mudah-mudahan memberikan sholawat siapa Allah wasallama dan memberikan salam ya Allah alaihi kepada Nabi, wa ala alihi dan kepada keluarganya Nabi, wa sahbihi dan sahabat-sahabatnya Nabi, al-ghurril kirami al-ghurri yang mencorong, yang bersinar, al-kirami yang mulia-mulia. Wa ba'du dan setelah menyebutkan yaitu kalimat alhamdulillah dan membaca syahadat dan sholawat, wa hadza maka adapun ini musyar ilaihnya adalah sesuatu yang dikarang fidhni yang ada di dalam yaitu pikiran. Bahada maka adapun hadhil mu'allaf fidhni itu syarhun merupakan syarah di mukhtasori bagi kitab ringkasanku al musamma yang diberikan nama bilubil usuli dengan kitab lubil usul, alladzi ikhtasartu yang telah meringkas siapa aku fihi di dalam lubil usul, meringkas jam'al jawami'i di dalam atau pada kitab jam'ul jawami, yubayinu dengan menjelaskan apa hadza haqa'iqahu akan hakikat daripada lubul usul, wa yuwaddihu dan menjelaskan pula apa hadza haqa'iqahu akan hal-hal yang masih samar dari lubul usul, wa yudzallilu dan akan memberikan kemudahan apa hadza minal lafzi dari lafaz si'a bahwa akan kesulitannya, wa yakshifu dan akan membongkar apa hadza an wajhil ma'ani dari sisi makna-makna niqabahu akan tutupnya daripada lubil usul. Salikan hale menempuh jalan fihi di dalam mukhtasar atau fi di dalam hadza liban yaitu secara umum atau kaprahnya atau pada umumnya, liban kaprahnya, ibarata syekhina pada ungkapan guru kita, artinya salikan hale menempuh cara bihi di dalam mukhtasar ini liban kebanyakan lah, yaitu ibarata syekhina yaitu akan ungkapan guru kita al-alamati yang sangat alim, al-muhaqiqi yang menjadi peneliti, al-fahamati yang sangat paham, akhirnya yang sangat banyak pahamnya, al-jalali al-mahalli yaitu Syekh Jalaluddin al-Mahalli, li salasatiha yaitu alasannya karena kemudahannya ibaratnya Syekh, wa husni ta'lifiha dan karena bagusnya atau indahnya susunan yaitu kitab syarahnya Syekh, waruman dan karena tujuan lihusuli barokati mu'allifiha untuk memperoleh barokah pengarangnya yaitu dari kitab atau dari ibarat Syekh,
Wasama itu dan aku berikan nama ya kitab ini ya Ghayatul Usuli, yaitu namanya kitab Ghayatul Usul ila syarhi Lubbil Usul, yaitu kepada penjelasan Lubbil Usul. Jadi yang akan kita kaji adalah kitab Ghayatul Usul ila syarhi Lubbil Usul. Wallaha, dan kepada Allah as'alu aku meminta ayan fa'ah, agar supaya memberikan manfaat bihi dengan yaitu kitab ini, kitab syarah Ghayatul Usul ila Lubbil Usul ini. Wa huwa adapun Allah hasbi, zat yang mencukupiku, wa ni'ma, dan sebaik-baik siapa al-wakilu sebagai wakil. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahmani yang maha kasih dan penyayang di dunia saja ya, di dunia pada orang Islam dan orang non muslim. Ar-Rahimi, yang berikan kasih sayang saja di dunia kepada orang Islam. Ai, maksudnya u'alifu, aku menyusun, au abtadiu, atau aku memulai taklifi akan karyaku ya. Wal ba'u, sementara adapun ba' pada lafadz bismillah itu lil musahabati, yaitu mempunyai makna musahabah, bersamaan. Liyakuna, agar supaya ada apa ibtida'u taklifi, awal karya, awal karangan ini musahiban, selalu bersamaan bismillahi ta'ala, dengan menyebut nama Allah al-mutabarroki, yang akan diberikan barokah bidzikrihi, akan atau bidzikri, karena sebab menyebut daripada kalimat bismillah. Wakilah, dan sebagian pendapat baknya bismillah itu lil isti'anati, yaitu mempunyai arti sebagai alat. Lil isti'anah digunakan untuk sebagai alat, namanya babu ba al isti'anah, alat bantu. Nahwu, contoh, katabtu, aku nulis bil qalami, dengan menggunakan alat bantu pulpen. Jadi bismillahnya itu ada dua, ada dimaknai baknya musahabah, yang satu baknya lil isti'anah. Wal ismu, adapun ismu bismillah itu minas sumui, dari lafadz sumui, berasal dari lafadz sumui. Wa adapun sumui itu artinya al-uluwu, yaitu tinggi. Wakilah, dan sebagian pendapat mengatakan al-ismu itu minal wasmi, dari lafadz wasem. Wa adapun wasem itu al-alamatu, tanda. Wallahu, adapun Allah itu alamun, alam, isim alam lidzati, bagi yaitu zat ya, nama zat al-wajibi, yang wajib, al-wujudi, adanya, wajib wujudnya, al-mustahiqu, yang mempunyai hak, yang berhak ya, li jami'i sifatil jamilati, terhadap seluruh sifat-sifat yang indah. Warrahmanu, adapun warrahmanur rahimu, sementara adapun lafadz rahman dan rahim itu sifatani, dua isim sifat. Bunyata, yang disusun atau yang dibangun atau yang dibentuk, lil mubalaghati, untuk makna mubalaghah, melebih-lebihkan. Min rahimah, dari akar kata rahimah. Warrahmanu, sementara lafadz rahman itu ablahu, lebih mubalaghah, minar rahimi, daripada lafadz rahim, sehingga maknanya adalah maha kasih dan sayang, sangat maha kasih dan sayang. Li'anna, kenapa kok bisa mubalaghah, Rahman itu lebih mubalaghah daripada Rahim? Argumentasinya li'anna ziyadatal bina'i, karena sesungguhnya tambahan susunan itu tadulu, menunjukkan apa, ziyadatul bina, menunjukkan ala ziyadatil makna, atas tambahnya makna. Jadi setiap kalimat ya yang ditambah, semakin banyak kalimat susunannya, maka semakin lebih pula maknanya. Kama, sebagaimana sesuatu, sebagaimana contoh yang sepadan, fi kotoa, di dalam lafadz kotoa dan wakotoa, beda. Kotoa yang toknya tidak ditasdid, sementara wakotoa yang satunya ditasdid. Ini maknanya kotoa itu memotong, tetapi kalau wakotoa maknanya adalah memotong-motong.
Ini yang dimaksudkan bahwa ziyadatal bina'i tadulu ala ziyadatil makna. Alhamdulillah, adapun segala puji itu lillahi, hanyalah milik Allah, alladzi waffaqona, yang telah memberikan pertolongan pada kita, memberikan kekuatan kepada kita. Ai khalaqa, maksudnya khalaqa telah menjadikan ya Allah fina pada kita kudrotan, kemampuan dilwusuli, untuk bisa sampai ila ma'rifatil usuli, untuk mengenal atau mengetahui yaitu pokok-pokok agama. Fihi, itu fihi tetap di dalam alhamdulillah bara'atul istihlali, adapun bara'atul istihlal. Bara'atul istihlal itu artinya sebuah penjelasan ya tentang isi kandungan secara garis besar dari sebuah kitab yang dijelaskan di awal mula, dijelaskan di muqaddimah seperti ini. Jadi sebuah karya itu pasti ada bara'atul istihlal, penjelasan ya, penjelasan isi daripada buku yang atau kitab yang dikarang ini isinya apa, itu sudah dijelaskan, diberitahu di awal, yaitu muqaddimah seperti ini. Itu namanya bara'atul istihlal. Lah, kemudian setelah bara'atul istihlal, bara'atul istihlal walhamdu, adapun lafadz alhamdu. Walhamdu, adapun pujian. Apa sih alhamdu itu lughatan di dalam istilah bahasa? Itu atsana'u, pujian bilisani, dengan menggunakan lisan, alal jamili, atas keindahan, muji ya, ucapan atau pujian lisan atas keindahan al-ikhtiyari, yang bersifat ikhtiari ya, karena memang sudah dipilih yang terbaik. Ala jihati tabjili, yaitu karena atau atas tujuan mengagungkan, wa ta'zimi, dan maksudnya mengagungkan. Itu istilah secara bahasa. Wa urfan, adapun secara urf ya, apa namanya pujian itu? Fi'lun, yaitu satu perbuatan, yunbi'u, yang menceritakan, anba'a yunbi'u, yang menceritakan apa? Fi'il, perbuatan yang menceritakan anta'zimil mun'imi, tentang keagungan zat yang memberikan nikmat, min haitsu, dari aspek adapun innahu, sesungguhnya ta'zimul mun'im, mengagungkan zat yang memberikan nikmat itu, mun'imun, adalah zat yang memberikan nikmat, alal hamidi, kepada orang yang memuji, au ghairihi, atau selain orang yang memuji. Jadi secara uruf yang disebut dengan alhamdu, pujian itu adalah perbuatan yang menceritakan tentang keagungan ya, keagungan, kemuliaan dari zat yang memberikan nikmat, baik nikmat itu diberikan kepada orang yang memuji atau kepada yang selain atau bukan yang memuji. Wabtada'tu, dan aku memulai bil basmalati, dengan lafadz basmalah, walhamdalati, dan lafadz hamdalah. Iktidaan, karena ikut, bil kitabi, dengan kitab al-azizi, yang mulia, maksudnya mengikuti Quran. Di dalam Quran itu tulisan pertama itu bismillah, itu mesti itu. Jadi mu'allif, musoneb berusaha iktidak, mengikuti gayanya Quran, caranya Quran ya. Di dalam tulisannya itu diawali dengan bismillah. Wa amalan, dan untuk mengamalkan bi khobari Abi Dawud, yaitu akan hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud wa wiri, dan selain Abi Dawud. Kullu amrin, segala sesuatu, dibalin, yang mempunyai kebaikan, layub da'u, yang tidak diawali, tidak dimulai, fihi, di dalam kullu amrin, bismillahi, dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di dalam riwayat yang lain, wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, bil hamdalah, tidak dimulai dengan hamdalah. Fahuwa, maka adapun kullu amrin ribalin layub da'u bi bismillahirrahmanirrahim tadi, aul hamdalah, bahwa ajdamun, maka itu termasuk yang terputus barokahnya. Ai, maksudnya maktuul barokati, yang terputus atau tidak memiliki barokah.
Wa qaddamtu dan aku mendahulukan al basmalata akan basmalah amalan karena mengaplikasikan mengamalkan bil kitabi dengan kitab Quran. Wal ijma'i dan ijma'nya ulama sepakat itu secara perbuatan itu ijma'ul fi'li. Jadi ijma' fi'li itu setiap ulama atau seluruh ulama mu'alif itu kalau ngarang kitab pasti bismillahnya didahulukan. Walhamdu sementara adapun lafaz hamdu itu mukhtasun hanya terbatas, hanya berkhusus, hanya khusus billahi kepada Allah. Kama sebagaimana afadatu telah memberikan faidah atau manfaathu kepada ma apa al jumlah itu jumlah. Contohnya adalah alhamdulillah. Ya. Sawaun ju'ilat baik ju'ilat dibuat apa al-alfihi di dalam alhamdulillah. Dibuat il-istighraqi untuk makna istighraq. Segala, alhamdu adapun segala puji. Jadi kalau kalian dari mana lafaz apanya alhamdu kok ada makna yaitu segala puji, ya dari alnya itu, alnya disebut al istighraq. Amlil jinsi atau amlil jinsi. Amlil jinsi itu al yang menunjukkan jenis secara umum. Contohnya ar-rajulu, seorang laki-laki, di situ bisa Zaid, bisa Umar, bisa Abdullah. Begitu juga alhamdu itu seluruh puji, bisa pujian siapapun itu. Amlil ahdi diri atau alil ahdi dihni, lil ahdi dihni. Al yang ada di dalam pikiran itu yang dimaksudkan alhamdu itu siapa itu sudah dipahami di dalam pikiran. Itu namanya alil ahdi dihni. Kalau Anda ingin perdalam kajian ini, Anda bisa ngaji kitab Balaghah. Kama sebagaimana bayantu yang telah aku menjelaskan dzalika akan penjelasan alhamdu ya fi syarhil bahjati di dalam syarah kitab Bahja Wawiri dan selain Bahja itu ada. Wa yasara dan mudah-mudahan memberikan kemudahan Allah lana bagi kita suluka yaitu menempuh aidukhula manahijah untuk masuk kepada metode-metode jam'u manhajin. Manahid itu adalah jamak lafadz manhaj. Metodologi, cara, jalan. Aiturukin hasanatin maksudnya jalan-jalan yang baik, metode-metode yang baik. Bisa babi kuatin karena sebabnya kekuatan, karena sebab bisa babi kuat karena sebab kekuatan. Auda'aha yang telah meletakkan ya Allah akan kekuatan fil ukuli di dalam akal. Jamu aklin menjadi jamak akal. Ukul itu jamak daripada lafadz aklin. Wawa adapun akal. Apa akal itu? Gorizatun, sebuah gorizah, insting, watak. Yatba'uha yang mengikuti hak akan gorizah apa ilmu bidururiyati secara otomatis. Ikut secara otomatis artinya tidak perlu diusahakan. Ya. Indah salamatil alati yaitu dengan catatan saat itu harus sehat betul alat-alat indrawinya. Matanya kuat, sehat, telinganya juga kuat. Karena itu yang akan menjadi jalan untuk menampung ilmu. Kemana dan kemudian ilmu itu akan dimasukkan ke ghorizah. Waqad basatu dan sungguh aku telah memperlebar, memperluas al-kalama akan kajian ini alaihi atas yaitu kitab. Fi syarhi adabil bahsi ada di dalam kitab syarah Adabul Bahsi. Wa sholatu adapun sholawat. Wa ya adapun sholat minallahi yang berasal dari Allah itu rahmatun bentuknya rahmat. Wa minal malaikati sementara sholawatnya malaikat itu istighfarun berupa istighfar. Wa minal adami sementara sholatnya dari anak cucunya Abi Adam itu tadarruun wa du'aun merupakan tadarru DP wa du'aun dan doa. Jadi sholawatnya kita semua itu adalah sholawat doa. Contohnya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi di situ maknanya lebih kepada doa. Sallallahu mudah-mudahan memberikan sholawat siapa Allah wasalama dan memberikan keselamatan. Itu artinya doa. Jadi berbeda. Sementara sholawatnya Allah itu menjadi rahmat. Sholawatnya malaikat itu menjadi istighfar. Wassalamu adapun salam bimakna taslim. Wassalamu adapun salam yang ada pada lafadz as-sholatu wassalami itu bimakna taslim maknanya adalah taslim.
Kenapa harus dimaknai taslim gitu? Karena takut kita itu menggebiak-uyakan, tidak bisa membedakan salam yang menjadi sifatnya Allah assalam dengan salam yang menjadi salah satu bagian daripada sholawat kepada Nabi. Maka di sini bimana taslim. Ala Muhammadin wassalamu, adapun salam itu ala Muhammadin, mudah-mudahan tetap atas kanjeng Nabi Muhammad, nabiyina sebagai nabi kita. Wa Muhammadun, sementara adapun lafadz Muhammad itu alamun mangkulun, yaitu alam, isim alam maksudnya. Isim alam. Kalau Anda pernah mengaji kitab isim alam, di situ ada alam mangkul, ada alam murtajal, ya. Itu adalah alamun isim alam mangkulun yang dinukil, yang ditransfer min ismi maf'ulin dari isim maf'ul, mufa'alun, ya, Muhammadun al mudhoaf yang dimudhoafkan ainnya. Itu sama diberikan nama siapa bi dengan nama Muhammad, siapa Nabi Yuna, nabi kita. Diberikan nama Muhammad itu karena apa? Itu bi ilmahamin, melalui ilham, merupakan ilham, dengan ilham minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala. Tafaulan, karena optimisme, bi'annahu, karena dengan nama Muhammad itu yaksuru, akan menjadi banyak siapa hamdul kholqi, apa hamdul kholqi, yaitu pujian makhluk lahu kepada Nabi Muhammad. Kenapa? Likasroti sifatihi, karena banyaknya sifat-sifat, ya, sifat-sifat pada nama Muhammad itu al-jamilati, yang indah. Wa alihi, mudah-mudahan juga salam, salat dan salam itu kepada keluarganya Nabi. Hum, adapun wa ali, keluarga Nabi itu yang dimasukkan mukminu Bani Hashim, orang-orang mukmin yang berketurunan Bani Hashim, itu termasuk keluarganya Nabi. Wa Bani Muthalib, wa Bani Muthalib, dan orang mukmin yang dari kelompok golongan yaitu Bani Muthalib. Washabi, dan para sahabatnya Nabi juga mudah-mudahan mendapatkan salam dan salawat dan salam. Huwa, adapun washabi inda Sibawih, menurut yaitu Imam Sibawih yang bernama Amr bin siapa itu, Imam Sibawih itu namanya. Itu Imam Sibawih mengatakan washabi itu adalah ismu jam'in li sahabah, adalah isim jamak bagi lafadz sahabah. Di makna as-sahabiyu, ya, maknanya adalah sahabat. Wa huwa, adapun sahabat, kama sebagaimana sayati akan datang penjelasan. Sahabat itu adalah man, orang, ijtama'a, yang pernah berkumpul mukminan, dalam keadaan mukmin, binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kumpul bersama atau dengan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu adalah orang yang pernah hidup bersama Nabi dan dia beriman kepada beliau. Wa utifa, dan diatofkan apa as-sohbu, lafadz as-sohbu, alal ali, diatofkan kepada lafadz al ali, asyamili, yang memangku, ya, yang mengakomodir liba'di, pada sebagian sahabat, litasmala, agar supaya terakomodir, ya, apa as-sholatu wassalam, yaitu sholawat dan salam, bagi yahum, pada seluruh dari sahabat. Wa jumlatal hamdi, adapun yaitu lafadz jumlah atau isim jumlah alhamdi, lafadz alhamdu wassolati wassalami, jumlah kan itu alhamdulillah, kan jumlah mubtada khobar, wassolatu wassalam juga, wassalatu wassalamu ala nabi, itu juga jumlah namanya, isim jumlah, ya, yang dari alhamdulillah dan wassalatu wassalamu ala nabi, ala man dzukira, ya, wassalatu wassalami, dan salat dan salam ala man dzukira, kepada orang yang disebut, maksudnya nabi. Jumlah itu, jumlah alhamdu dan wassalatu wassalam itu khobariyatani, merupakan jumlah khobari, lafdon secara lafad, insyaiyan menjadi jumlah insya'iyah, maknan secara makna. Idzil qasdu, artinya bahwa dua lafad ini
Dua jumlah ini alhamdu dan wassolatu itu yang pertama, ya, keduanya bisa dijadikan khobar, jumlah khobari. Yang satunya secara lafad, secara maknawi itu menjadi jumlah insya'i. Karena al-qasdu adapun tujuan bil ula dengan jumlah yang pertama yaitu alhamdu, itu asana'u tujuannya adalah memuji alallahi kepada Allah, bi'annahu karena sesungguhnya Allah itu malikun sebagai raja, sebagai pemilik li jami'il hamdi terhadap seluruh yaitu pujian minal kholqi dari makhluk. Jadi itu namanya khobari, memberikan informasi bahwa yang memiliki pujian seluruh pujian itu hanya Allah. Itu namanya khobari. Sementara ini secara lafzi, ya, secara lafzi khobariyatani lafdon wa insya'ian, dan bisa menjadi jumlah insya'i. Yang kedua ini wabithaniyati, dan di dalam jumlah yang kedua ini adalah jumlah insya'i. Itu ijadus sholati, mewujudkan, memunculkan adanya sholawat wassalami dan salam, lal i'lam, ya, lal i'lamu, tidak memberikan tahu, bukan memberitahu ini, bidzalika akan sholawat. Jadi bidzalika akan jumlah yang kedua ini. Jumlah yang kedua ini, ya, harus memunculkan sholawat. Menjadi jumlah insya'iyah itu adalah ada semacam perintah gitu. Jadi melaksanakan, memunculkan sholawat, bukan sekedar memberi informasi bahwa sholawat dan salam itu hanya miliknya Nabi, enggak, tetapi usahakan bahwa kamu untuk bisa melaksanakan sholawat, memunculkan sholawat. Lal i'lam, tidak memberikan tahu, bidzalika akan, yaitu sholawat, atau bidzalika akan i'lam. Wa ingkana, sekalipun ada apa i'lam, huwa adapun i'lam itu al-qasda menjadi tujuannya bima dengan keduanya fil asli, yaitu di dalam asalnya. Sekalipun bahwa asalnya, ya, asalnya baik itu sholawat maupun alhamdu, itu pada asalnya kan merupakan pemberitahuan kan, bahwa yang memiliki sholawat itu hanya Nabi, yang patut untuk diberikan sholawat dan salam itu Nabi. Yang kedua, bahwa yang mempunyai pujian itu hanyalah Allah. Nah, itu kalau dalam bentuk khobari, jumlah khobari. Tapi secara maknawi bahwa antara alhamdu, ya, yaitu lafaz jumlah alhamdu ini secara maknawi bahwa itu menjadi kewajiban kita untuk memuji kepada Allah, untuk bersyukur dalam bentuk yaitu memuji kepada Allah. Jadi bukan hanya sekedar menginformasikan bahwa segala puji itu bagi Allah. Jadi ketika Anda mengucapkan alhamdulillah, itu muncul gitu loh, muncul, ya, atas perintah Allah, ya, muncul karena menjalankan perintah untuk memuji, bukan menginformasikan bahwa segala puji itu milik Allah, bukan begitu. Tapi ketika Anda memuji kepada Allah, bahwa itu bagian daripada kewajiban yang harus kita lakukan. Sama dengan yaitu membaca sholawat. Sholawat itu bukan menginformasikan bahwa wassalatu wassalam ala sholawat dan salam itu hanyalah kepada Rasulullah, bukan itu. Tapi bersolawatlah, munculkan sholawat itu sebagai bentuk sayang kita kepada Nabi, ya, sayang kita kepada Nabi atau terima kasih kita kepada Nabi. Jadi memang pada asalnya bahwa antara jumlah jumlah alhamdu, ya, isim jumlah pada lafaz alhamdu dan wassolatu itu pada asalnya itu adalah al-i'lam, memberitahukan bahwa yang wajib dipuji itu hanya Allah, bahwa yang memiliki sholawat dan salam itu hanya Nabi, ya. Al-faizina, yaitu pada orang-orang yang beruntung, ainajinya, maksudnya orang yang selamat, wadzofirina, dan memperoleh keberuntungan minallahi dari Allah,
itu muta'alliqun ada menjadi objek, itu muta'alliqun menjadi objek atau menjadi bergantung biqauli dengan ucapku, bil qabuli dengan lafadz qabul, utima didahulukan apa minallah alaihi atas qabul huna di sini. Jadi artinya bahwa minallah itu didahulukan daripada qabul. Ya. Wa fima ya'ti dan karena ya'ti datang. Ya, kenapa datangnya seperti itu minallahi bil qabul itu riayatan untuk menjaga lisajai terhadap sajak. Wa yajuzu dan boleh apa ta'alluquhu menta'alluqkan, ya menghubungkan lafadz minallah bima dengan sesuatu qablahu yang sebelumnya yaitu al-faizin. Yang tadi kan dita'alluqkan dengan bil qabul. Wa ba'du dan setelah disebutkan mulai dari alhamdu bismillah terus alhamdu dan sholawat, yukta didantakan biar dengan wa ba'du lil intiqali dalam rangka untuk memindah, ya min uslubin dari satu uslub, dari satu dialektika, dari satu bentuk bahasa atau pembahasan lah, ila uslubin akhir kepada yaitu uslub yang lain. Wa asluha adapun asalnya, ya asalnya wa ba'du itu amma ba'du, tapi hanya disebut di situ wa ba'du. Asalnya amma ba'du bidalil luzumil fa'i, dasarnya karena dalilnya tetapnya fa fi haiziyah yang ada di dalam tempatnya, fa ghaliban ya biasanya litadhamuni amma makna syarti karena mengandung yaitu amma yang bermakna syarat. Wal aslu sementara adapun dasarnya atau asalnya mahma yakun selama ada min syai'in dari sesuatu ba'dal bismillah ba'dal basmalati setelah basma wal hamdalati dan hamdalah wassolati wassalami ala man dzukir fahada, maka ini jawabnya ya, maka ada ini. Jadi sungguhnya di situ ada amma ba'du, buktinya apa? Maka kemudian ada fahada maka adapun ini al mu'allafu kitab yang dikarang al hadiru yang masih hadir dihnan di dalam yaitu pikiran bahwa kitab syarhu ya Ghayatul Wusul ila syarhi lubil usul waktu itu masih belum ada, masih di dalam hadir di dalam yaitu konsep pikiran. Mukhtasarun fahada maka adapun kitab yang dikarang yang hadir di dalam zihin itu mukhtasarun merupakan kitab mukhtasarun yang teringkas minal ikhtisori dari berasal dari lafadz ikhtisor. Wa huwa adapun al ikhtisor artinya itu adalah taklilul lafzi mensedikitkan lafadz wa taksirul makna dan memperbanyak makna fil aslaini pada dua pokok, ya pada dua ilmu pokok agama, ya fil asla ini ubirobihi fil asla ini di dalam pokok agama, ya ubiro diungkapkan dikemukakan bi dengan lafadz asla ini dunal usula ini tidak menggunakan lafadz usula ini ai usuliddin, maksudnya usulil fikhi wa usuliddin. Kenapa izharon? Karena memprioritaskan atau lebih memilih litakfifi, memilih untuk ringan dan ikhwal ikhtisori dan meringkas, ya wama dan sesuatu ma'ahuma yang bersama keduanya, ya minal muqaddimati yang menjadi muqaddimanya kitab wa taklidi dan wama ma'ahuma dan sesuatu yang bersama dari keduanya apa itu? Yaitu aslaini, ya usuluddin usulul fikhi wa usuluddin,
wa taqlidi minal muqaddimati wa ma ma'uma, dan sesuatu yang bersama dari keduanya. Apa sesuatu itu? Minal muqaddimati, diantaranya yaitu penjelasan tentang muqaddimah, wa taqlidi dan taklid, wa adafil futya dan etika berfatwa, wa khotimati tasawufi dan penghujung atau penutup yaitu kajian tasawuf. Ikhtasortu, aku telah meringkas fihi di dalam mukhtasar Lubil Usul Jam'al Jawami, yaitu kepada kitab Jam'ul Jawami. Aku telah ringkas di dalam kitab Lubil Usul itu, meringkas yaitu kitab Jam'al Jawami lil alamati, yang dimiliki oleh seorang yang sangat alim, lil alamati asy-syaikhil islami, yang menjadi yaitu Syekhul Islam Abdul Wahab yaitu Abdul Wahab At-Taji Ibnul Imam Syekh Al-Islam Taqiyuddin As-Subki, ya. Jadi pengarang Jam'ul Jawami'nya adalah, singkatnya adalah Syekh yaitu Taqiyuddin As-Subki rahimahu. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat-Hu kepada Taqiyuddin. Siapa Allah? Allah wa taghammadahu, dan memberikan atau mencurahkan ya Allahu kepada Taqiyuddin bi ghufranihi, dengan ampunan-ampunan Allah, wa kasahu, dan mudah-mudahan Allah memberikan pakaian khula ridwanihi, akan hiasan-hiasan dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa abdaltu, dan kemudian aku mengganti minhu, daripada kitab Jam'ul Jawami, ya. Artinya saya mengganti. Jadi saya itu mengganti dari sebagian, ada beberapa kata yang saya ganti di dalam kitab Jam'ul Jawami. Mengganti ghairul mu'tamadi, pada kaul yang tidak mu'tamad, wal wadhihi, kaul yang tidak wadih. Bima, dengan keduanya, yaitu kaul ghairul mu'tamad wal wadih. Ma'aziyadati hasanatin, dengan ditambahi, dengan menambahi, dengan tambahan-tambahan yang bagus, ya. Jadi beliau mengikhtisor daripada kitab Jam'ul Jawami itu dalam rangka ingin mengganti berapa sesuatu kaul yang tidak muktamad dan tidak wadih. Kemudian oleh beliau diganti dengan tambahan ma'aziyadatin hasanatin, dengan tambahan-tambahan yang bagus. Satakifu, engkau akan memperhatikan alaiha, atas ziyadah hasanah, insya Allah jika Allah mengendaki. Wa nabbahtu, dan aku memberikan kode ala khilafil mu'tazilati, atas perbedaan dengan pendapatnya kaul Mu'tazilah. Walau ma'awirim, atau walaupun bersama selainnya Mu'tazilah, biindina, dengan lafadz indina. Jadi ketika aku berbeda dengan kaum Mu'tazilah dan orang-orang yang mendukung dengan Mu'tazilah itu, maka aku gunakan indina. Kalau indina berarti aku sedang berbeda pendapat dengan kaum Mu'tazilah. Wala khilafi wairim, sementara kalau berbeda pada selain Mu'tazilah wahdah saja. Kalau beliau berbeda dengan orang-orang yang sama-sama ahli sunnah jamaah, maka beliau menggunakan bil asohi, dengan istilah yaitu kaul asoh, waliban, yaitu waliban kaprahnya seperti itu. Waliban umumnya begitu beliau, ya. Bihima, dengan indana dan asoh. Wasamaituhu, dan aku berikan nama, ya. Wasamaituhu, dan aku berikan nama mukhtasar itu Lubal Usuli, namanya kitab Lubal Usul, rojian, karena berharap, ai mu'amilan, karena mengharapkan minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, al-qubula, diterima. Was'aluhu, dan aku memintahu kepada Allah an-naf'akan, kemanfaatan bi, akan kitab Lubil Usul, limu'alifihi, kepada pengarangnya kitab Lubil Usul, wa qorihi, dan pembaca kitab Lubil Usul, wa mustami'ihi, dan orang yang mendengarkan kitab Lubil Usul, wa sairil mu'mini, dan seluruh orang-orang mukmin. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah itu khairu ma'mulin, adalah sebaik-baik, yaitu zat yang bisa diharapkan, ai marjuin, atau yang bisa diharapkan. Wayan hasiru, terbatas, teringkaslah apa maksudu, apa yang menjadi tujuan kitab Lubil Usul. Bi muqaddimatin, ada di dalam muqaddimah,
Bikasrid dali dengan dikasroh dalnya muqaddimah ini kamuqaddimatil jaisi seperti yaitu terdepannya pasukan. Min qaddama dari lafadz qaddamah telah mendahului. Min qaddama dari lafadz qaddama al-lazimi yang menunjukkan fi'il lazim telah mendahului. Bimakna dengan makna taqaddama yaitu berada lebih dulu, ya, berada di depan. Taqaddama sudah berada di depan, itu kan lazim itu. Wa bi fathiyah dan menggunakan fathah dalnya ala kilatin atas sekelompok kecil. Orang ada yang menggunakan dengan muqaddamah itu sekelompok kecil aja, nggak populer. Kamu qaddamatir rohili seperti apa namanya? Seperti paling depannya pelana. Depannya pelana. Kamu qaddamatir rohli depannya pelana. Fi lughati di dalam satu bahasa min qaddama dari lafadz qaddama al mutaaddi yang menjadi fi'il mutaaddi. Artinya apa seluruhnya yang dimaksudkan dengan muqaddimah di sini? Bahwa aifi umurin mutaqaddimatin, maksudnya di dalam perkara-perkara atau hal-hal atau pembahasan-pembahasan yang perlu didahulukan. Au muqaddamatin atau didahulukan alal maksudi bidzati sebelum kepada sasaran intinya. Jadi sebelum kepada pembahasan inti maka muqaddimah ini perlu disampaikan dulu lil intifai agar supaya bisa mengambil manfaat bagi orang yang mengkaji biha dengan umurin mutaqaddimah dengan pembahasan yang didahulukan ini, hal-hal yang didahulukan di dalam yaitu apa namanya tujuan inti ma tawakufi bersamaan dengan bergantungnya tujuan inti ala ba'diyah atas sebagian umurin mutaqaddimah. Jadi untuk mempermudah nanti kepada kajian inti sehingga muqaddimah ini penting untuk disampaikan lebih dulu. Kata arifil hukmi seperti pendefinisian hukum wa aqsamihi dan pembagian hukum. Karena apa? Karena yusbituha telah menetapkan hak akan ta'rifil hukmi wa aqsami siapa al-usuli para usuli tarotan kadang-kadang wayun fiha dan menafikan dan meniadakan siapa usuli ya, akan takrif hukum wa aqsamihi ukhra pada yaitu posisi yang berbeda. Kama sebagaimana saya jiu akan datang penjelasannya itu. Artinya begini, bahwa pentingnya untuk mendahulukan sebelum mengkaji inti ya, kajian nanti sebelum masuk kajian inti ada sesuatu yang juga tidak kalah penting. Yang disebutkan di sini adalah bi umurin mutaqaddimatin, sesuatu yang perlu didahulukan seperti definisi hukum dan bagiannya. Ini penting sebelum nanti mengkaji tentang dalil, kitab, definisi itu apa, maka perlu dijelaskan dulu yaitu tentang hukum dan pembagian-pembagian hukum. Karena kadang-kadang ada yang menetapkan itu ada hukumnya dan ada yang menafikan. Satu misal, ada yang menetapkan sebelum Nabi itu datang maka hukum itu tidak ada. Sebelum Nabi datang, qabla bi'satir Nabi la hukmah. Terus kemudian ada yang ini artinya yang menafikan, ada yang menetapkan bahwa hukum datang itu setelah Nabi terutus. Sebelum Nabi tidak terutus, sebelum Nabi terutus maka tidak ada hukum. Baru ada hukum setelah Nabi terutus. Ini yang dimaksudkan yusbituha al-usuli tarotan wa yunfiha ukhra. Jadi kadang-kadang hukum itu ditetapkan oleh usuli itu berbeda. Ya, kadang ditetapkan dan kadang tidak seperti tadi. Hal itu kama saya jiu, kama sebagaimana suatu saya jiu akan datang penjelasannya. Wasabati kutubin dan ada 7 kitab. Ya. Dan ada tugu fi muqaddimatin, jadi teringkas maksud atau tujuan sasaran
kajian usul lubil usul itu teringkas ada di dalam muqaddimah dan wasaba'ati kutubin dan 7 pembahasan kitabnya. Wasaba'ati kutubin dan 7 kitab fil maksudi menjadi sasaran bidati secara inti. Ini yang menjadi sasaran intinya. 7 kitab ini. Khamsatin bisa khamsatun, adapun yang 5 fi mabahisa adillatil fiqhi, yaitu ada di dalam pembahasan dalil fikih. Yang 5 Alkitab, ya, Alkitabi, kitab, wasunati dan sunat, wal ijma'i dan ijma', wal qiyasi dan qiyas, wal istidlali dan mengambil dalil menjadikan dalil, wasadisu sementara yang 6 fi ta'aduli di dalam ta'adul perbandingan dalil, watarojih dan kaul yang diunggulkan atau mengunggulkan kaul pendapat, wasabiu yang ke-7 fil ijtihadi yaitu menjelaskan tentang ijtihad, wama dan sesuatu yatba'uhu yang berkaitan hu akan ma, wama dan sesuatu yatba'u yang berkaitan apa mahu kepada ijtihad, minat taklidi berupa taklid, ya, wa adabil futya dan etika berfatwa, wama dan sesuatu duma yang bisa ditambahkan, ya, bisa dihubungkan, bisa dikumpulkan juga bisa, ilahi kepada ma min ilmil kalami, yaitu berupa ilmu kalam. Nanti bisa ditambahkan kajian ilmu kalam. Al muftatahi yang diawali atau dibuka di mas'alati taklidi tentang masalah taklid fi usuluddin di dalam kajian pokok-pokok agama. Al muhtatami yang kemudian dipungkasi atau ditutup bima dengan sesuatu yunasibu yang sesuai apa ma, yang sesuai mahu akan usuluddin min khotimati tasawufi, dari yaitu penghujung atau ditutup kajian tasawuf. Wahadal hasru, ini adapun pembatasan atau peringkasan di dalam kitab Lubul Usul itu min hasril kulli, yaitu membatasi keseluruhan fi ajzaihi yang ada di dalam bagian-bagiannya. Jadi dia membatasi ada di dalam bagian-bagiannya. Kul fi ajza itu susunannya begini, seperti rumah. Rumah itu ada kamar mandi, ada kamar tidur, ada dapur, ada pintu, ada macam-macam. Jadi itu ajza, ya, keseluruhan, tapi ada di dalam bagian-bagian dari keseluruhan itu. Itu khasarnya. Jadi yang diringkas kulnya fi ajza, tidak meringkas lal kuliyu, lal kuli tidak meringkas secara konsep umum bi juz'iyatihi pada yaitu satuan-satuannya, ya, pada satuan-satuannya. Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan kajian di awal ini, mudah-mudahan jadi manfaat. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.